Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi ya di sekolah minggu kita. Kali ini, kakak yang akan menemani adik-adik untuk memuji Tuhan. Nah, karena kita baru berjumpa kali ini, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan nama kakak, Kak Cipta Asaji Purba, biasa dipanggil Kak Cipta. Nah, kakak adalah mahasiswa teologi dari UKSW yang saat ini sedang belajar untuk memandu sekolah minggu. Nah, kakak Cipta berharap pandemi ini lekas berlalu ya, supaya kakak bisa bertemu dan bisa bermain langsung dengan adik-adik semua. Nah, untuk mengawali sekolah minggu kita hari ini, kakak ingin mengajak adik-adik untuk memuliakan satu lagu ya, dengan semangat. Dan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya yang selalu mengalir untuk kita semua. Mari kita angkat pujian, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita datang mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Bapak untuk berkat dan kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini Bapak. Bapak, hari ini kami mau mengadakan ibadah sekolah minggu Bapak, berkatilah segala proses yang akan kami lalui Bapak. Dari pujian dan juga sampai nanti ke firman Bapa, berkatilah semuanya supaya apapun yang nanti kami dapatkan dari ibadah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami Tuhan. Tuhan berkati juga setiap anak-anak-Mu yang menonton dari YouTube Bapa, berkatilah mereka supaya mereka juga bisa menikmati ibadah sekolah minggu ini dengan baik-baik saja Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, tadi sebelum mulai ibadah ini, kakak ingin sekali sarapan dengan nasi goreng, nasi padang, dan ingin minum jus jeruk kayak seger gitu. Terus kemarin waktu kakak jalan-jalan di pertokoan, kakak lihat ada handphone keluaran terbaru. Wah, kakak juga pengen punya. Ya itulah ya hidup kita ya adik-adik. Ingin ini, ingin itu, ingin banyak sekali. Adik-adik tentu juga punya keinginan ya. Misalkan ingin punya handphone baru yang memorinya besar biar bisa nyimpan banyak game. Hayo, ya enggak? Pingin bisa main sepuasnya tanpa dibatasi, pingin bisa makan makanan favorit kita tiap hari, pingin nonton YouTube setiap saat sesuka hati. Ya enggak adik-adik? Nah, keinginan di dalam hidup kita tentu membuat kita lebih bersemangat ya adik-adik, dan membuat kita lebih senang. Seperti pujian berikut ini, adik-adik mari kita menyanyikan bersama Happy Yeye, Happy Yeye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik tentu menyenangkan ya kalau kita bisa mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Namun, kenyataannya tidak selalu begitu ya adik-adik. Kita sering sekali harus melakukan sesuatu yang mungkin tidak kita senangi. Contohnya, lagi enak-enak main kok kita disuruh belajar sama mama papa. Terus lagi nonton YouTube, kita tiba-tiba diminta tolong untuk menyapu rumah. Waktu kita masih ngantuk di pagi hari, diminta segera bangun untuk siap-siap mandi dan ke sekolah. Atau kita lagi capek, pengen main game, sudah waktunya les. Terus kita lagi pingin makan mie goreng, mamanya masak sup. Dan harus tetap dimakan. Banyak hal yang tidak menyenangkan yang harus kita lakukan. Kenapa sih kita harus belajar, membantu pekerjaan orang tua, terus sekolah, mungkin les ini, les itu? Bukankah lebih menyenangkan kalau anak-anak itu lebih banyak bermain? Nah, firman Tuhan hari ini akan memberikan jawabannya. Kenapa sih kita harus melakukan sesuatu yang mungkin terasa tidak menyenangkan bagi kita? Nah, Kak Indra sudah siap tuh untuk menceritakannya kepada kita. Namun, sebelum mendengar cerita dari Kak Indra, kita pujikan dulu ya satu lagu untuk mempersiapkan hati kita. Adik Nia akan memimpin kita menyanyi Yesus Sayang Padaku. Silahkan Dek Nia. Oke, terima kasih Dek Nia sudah memimpin pujian bagi kita. Sekarang saatnya Kak Indra bercerita. Silakan Kak Indra. Oke, terima kasih ya Kak Cipta yang sudah memandu pujian kita pada hari ini. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Indra. Adik-adik sudah siap ya mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Sip. Nah, cerita hari ini diambil dari Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Ya, yuk kita simak bersama-sama pembacaan Alkitabnya. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim,
Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh, beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Nah, demikian pembacaan Alkitab hari ini ya adik-adik. Dari bacaan tadi, kita tahu bahwa pada saat itu Israel sudah dijajah oleh negara Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Minggu lalu sudah diceritakan ya, Israel kalah oleh negara Babel karena mereka tidak taat lagi kepada Allah dan memilih menyembah berhala, sehingga Allah membiarkan Israel dijajah oleh negara dari utara, yaitu Babel. Nah, ketika negara Israel dijajah, orang-orang Israel kemudian dibawa untuk menjalani pembuangan di Babel. Namun, ternyata tidak semua orang Israel mau dibawa ke Babel, adik-adik. Ada yang tetap bertahan di Israel karena tidak mau menderita di pembuangan. Allah kemudian memberikan penglihatan kepada Nabi Yeremia tentang buah ara yang baik dan buah ara yang tidak baik. Oke, buah ara yang baik itu menggambarkan orang-orang Israel yang mau menjalani pembuangan di Babel untuk dibentuk ulang, menjalani penderitaan sebagai proses pertobatan. Sedangkan buah ara yang tidak baik itu menggambarkan orang-orang Israel yang
tetap ingin bertahan di Israel, tidak mau mengalami penderitaan di pembuangan Babel tadi. Nah, ternyata Allah lebih berkenan atau lebih senang kepada orang-orang yang mau menderita, ya adik-adik, mau berproses di dalam kesulitan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, adik-adik, ingat ya, tadi sudah disampaikan oleh Kak Cipta, kita seringkali harus melakukan sesuatu yang sulit, yang kadang tidak menyenangkan bagi kita. Contohnya tadi, baru enak-enak main, kok disuruh belajar sama mama papa, terus lagi nonton YouTube, tiba-tiba diminta tolong untuk membantu mama bersih-bersih. Kemudian waktu kita sudah mengantuk, diminta segera bangun untuk siap-siap mandi dan ke sekolah. Atau kita lagi capek, pengen main game, sudah waktunya les. Nah, adik-adik, banyak ya hal yang sulit dan tidak menyenangkan harus kita lakukan. Kenapa ya? Belajar dari cerita Alkitab hari ini, ternyata Allah lebih berkenan dan lebih senang kepada orang-orang yang mau mengalami kesulitan dalam pembuangan, yang mau menderita untuk dilatih menjadi pribadi yang lebih baik. Allah pun juga lebih berkenan kepada kita yang mau melakukan hal yang sulit dan kadang tidak menyenangkan, kalau itu dapat membantu kita menjadi lebih baik. Oke, nah Allah juga lebih senang kalau kita rajin belajar, rajin membantu orang tua, rajin melatih diri untuk menambah keterampilan kita, dan semua hal yang sulit dan bermanfaat bagi kita, daripada kesenangan-kesenangan yang kadang membuat kita menjadi malas. Jadi, kalau kita harus melakukan hal yang sulit dan terasa tidak menyenangkan, kita harus tetap semangat ya. Adik-adik harus tetap semangat, karena jika itu untuk melatih kita, tentu akan sangat bermanfaat bagi kita. Nah, sampai di sini ya adik-adik sekolah minggu kita hari ini. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami ucap syukur untuk setiap anugerah-Mu, setiap penyertaan-Mu sampai hari ini. Terima kasih Bapak, hari ini kami dapat belajar untuk selalu bersemangat ketika menghadapi kesulitan, permasalahan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kami. Kami percaya Bapak, Engkau selalu menolong kami dalam menghadapi hal tersebut. Dan melalui hal itu kami juga dapat belajar, kami dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bapak untuk setiap penyertaan-Mu, setiap anugerah-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini dan akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Allah berkati kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selesai sekolah minggu sampai di sini. Bye bye, sampai minggu depan. Sampai minggu depan, dadah.